Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin yang semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang atas karunia dan nikmatnya alhamdulillah. Bahwa kita berdait malik alhamdulillah. Guna kita sama-sama insyaallah mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bega suin telibur wah le dasar montong ini. Alhamdulillah nak bui tengaji malik alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan memberikan kita waktu luang insyaallah. Rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjut makin membaca kitab Riyadhus Shalihin, di mana kita berada di bab yang ke-7, yaitu bab tentang yakin dan tawakal. Yakin dan tawakal. Penulis rahimahullahu taala mengatakan babun fil yaqini wat tawakkal. Bab dalam masalah yakin dan tawakal. Sembiaran yakin niki. Yakin karang kita ngenang yakin. Yakin yaitu iman kepada Allah yang tidak disertai oleh rasa ragu. Yakin adalah iman kepada Allah yang tidak disertai oleh rasa ragu. Mun ragu mumbe ya, ndekna yakin ya. Mun ragu berarti ndekna yakin. Karena memang syarat orang beriman itu ndekna ragu.
Ya, tsumma lam yartabu, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, tsumma lam yartabu, kemudian dia tidak ragu. Berarti munara rasa raguna, berarti ya ndekna yakin. Mun ndekna yakin berarti ndekna beriman. Makanya dikatakan di sini orang yang beriman adalah orang yang yakin adalah orang yang beriman kepada Allah tanpa disertai rasa ragu. Yakin adalah beriman kepada Allah tanpa disertai rasa ragu. Kemudian tawakal, Nabi tawakal. Sekarang kita kenang tawakal. Tawakal yaitu menyandarkan urusan kepada Allah disertai rasa yakin kepada Allah. Tawakal yaitu menyandarkan urusan kepada Allah disertai rasa yakin kepada Allah. Makanya dikatakan tawakal niki dia adalah buah dari rasa yakin. Engkau yakin tipa Allah, ino simya ya tawakal tipa Allah. Mun dekna yakin tipa Allah, dan mungkin kin tawakal tipa Allah. Ya, makanya tawakal niki buah daripada yakin. Dengan si tawakal tipa aliyalina, kumbena karena ia yakin tipa aliyalina. Dengan si tawakal tipa kalongna, berat itu disebabkan karena dia yakin kepada kalung tersebut. Nah, dengan si beriman makin saya dengan tawakal Allah. Kenapa dia tawakal kepada Allah? Karena dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan tawakal ya itu adalah buah dari yakin. Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan tentang tawakal ini, an yufawwidal insanu amrahu ilallah. Yang namanya tawakal pertama, seseorang menyerahkan urusannya kepada Allah. Kemudian wa yasduqu fil i'timadi alaih fi jalbil manafi' wa daf'il madar. Yang kedua, dia menyandarkan urusannya kepada Allah dengan jujur, tentu dari dalam hati, jujur benar-benar dari dalam hati. Pertama dia serahkan urusannya kepada Allah, kemudian menyandarkan kepada Allah dengan jujur untuk mendapatkan manfaat atau menolak mudarat. Wa yathiqu fillah, kemudian dia yakin kepada Allah biwa'dihi, dengan janji-janji Allah. Kedua niki. Pertama ngone serahang urusan tipa Allah, kedua nejujur dalam menyerahkan urusan sepenuhnya hanya kepada Allah. Ndak dua-dua nganna. Ngumbi akun dengan sinde jujur separuh tipa Allah, separuh tipa ali-ali. Separuh tipa Allah, separuh tipa sabuk. Dan jujur berarti ini. Jujur 100% sepenuhnya kepada Allah. Yang ketiga, yathiq, yakin sepenuhnya kepada Allah. Yang keempat, yaf'alul asbab asy-syar'iyyah wal hissiyah allati amara Allah biha. Yang keempat yaitu dia melakukan sebab. Dia melakukan sebab yang nampak maupun yang tidak nampak. Yaitu sebab yang dia bisa lihat seperti jual beli kena sugi misalkan, atau tidak nampak seperti sebab-sebab syar'iyah, beribadah misal dan lain sebagainya. Ya intinya dia melakukan sebab. Ya ini 4 tawakal niki. Harus arak baru netaranin tawakal. Yang pertama nesrahang urusanna tipa Allah. Gah terserah Allah wah. Si kedua, nejujur dalam menyandarkan dirinya kepada Allah, nejujur 100% kepada Allah. Tanah setengah-setengah kan.
Si ketelu ne yakin sepenuhnya kepada Allah, yakin dengan janji-janji Allah. Si keempat yaitu melakukan sebab. Ya, melakukan sebab, entah itu sebab yang nampak maupun tidak nampak. Misalkan dalam rizki, ya, dalam rizki sebab yang nampak Nabi berdagang, ya, berbisnis, ini kan sebab nampak. Sebab tidak nampak Nabi berdoa, angkat tumbal berdoa ngendang kepada Allah. Ngaji, sebab rizki dah dia ngaji, menuntut ilmu. Ya, nah itu semua sebab. Jadi hendaklah dalam tawakal itu melakukan sebab. Dan dalam sebab niki arak dengan si berlebihan dalam sebab, sehingga dia sampai bergantung kepada sebab, lupaan Allah, berlebihan. Arak dengan nendah sindek nang hiruang sebab sama sekali, sepenuhnya bergantung kepada Allah dan tidak melakukan sebab. Araknya dengan marak niki luwe ya. Nah, orang yang beriman itu dia serahkan urusannya kepada Allah dan dia juga melakukan sebab. Ya, nah kita baca sekali tentang sebab ini agar kita tidak salah paham, karena bahkan sampai ada yang jatuh ke dalam kesyirikan gara-gara sebab ini. Gara-gara sebab akhirnya mereka jatuh ke dalam kesyirikan. Sebab, yang namanya sebab, Nabi ada sebab bahasa dasar montong. Sebab wah, nangke munteng inem kan besu hilang haus. Nah, untuk menghilangkan haus sebabnya adalah dengan minum. Agar kita kenyang, apa kita lakukan? Makan. Berarti makan ini sebab untuk kenyang. Nah, ini sebab. Sebab wah kan di dasar montong sebab masih. Dibilang di sini al-asbab hiya al-umur allati yatawassalu bihal insan liyahsula ala ma yuriduhu min matlub. Yang namanya sebab adalah perkara-perkara yang dengannya manusia mendapatkan apa yang dia inginkan. Perkara-perkara yang dengannya manusia mendapatkan apa yang dia inginkan. Au yandafi'u anhu ma yakhshahu min marhub, atau dia terhindar dari sesuatu yang dia khawatirkan, atau dia terhindar dari sesuatu yang dia khawatirkan. Sawaun min umurid dunya au al akhirah, entah itu dalam perkara dunia maupun dalam perkara akhirat. Dalam perkara akhirat ini butuh sebab. Butuh sebab. Sama surga nengke butuh sebab atau ndek? Butuh. Mungkin sebabnya ini sholat, nuntut ilmu, ini sebab. Yang menentukan kita masuk surga atau tidak siapa? Allah nentuangnya. Tapi perlu sebab untuk itu. Apa sebabnya? Ibadah. Ibadah niki sebab. Jadi sebab ini bukan hanya untuk hal dunia, tapi dunia dan akhirat. Kemudian setelah definisi, poin yang kedua, al-asbabul lati thabata naf'uha bisyar'i au bitajribati sahihati yanbaghi isti'maluha ma'at tawakkuli 'ala Allah. Poin kedua dalam masalah sebab ini, sebab yang telah sabit manfaatnya, yang telah dibenarkan manfaatnya oleh syariat. Sebab yang telah dibenarkan bahwasanya dia ini bermanfaat, sebab seperti ini. Siapa yang membenarkan akuntansi bermanfaat? Syariat, yaitu dari dalil Al-Quran maupun hadis. Au bitajribah, atau terbukti dia bermanfaat dengan uji coba. Dengan uji Nabi, uji coba. Misal sakit tian, dari uji coba Nabi jadi obat sakit tian. Bebele misal, tuangkan bebele, bebele, pegagan bahasa Indonesia no.
Nah, itu kan dari uji coba terbukti bebele itu sebab untuk menghilangkan sakit mah. Nah, ini kita ketahui dari apa? Dari uji coba. Ya. Atau dari syariat. Syariat misalkan menunjukkan bahwasanya dengan membaca bismillah ruqyah, baca Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah, ya, bisa sebagai ruqyah, sebagai obat untuk penyakit. Ya, nah, sebab yang telah dibenarkan manfaatnya oleh syariat maupun oleh uji coba hendaklah digunakan ma'at tawakkul, hendaklah digunakan bersamaan dengan tawakal. Le saat ini ngobatine harus disertai dengan tawakal. Le saat inem obat sakitian ngone sertain ya tawakal. Ngumbe kenana disertai dengan tawakal, yaitu kita serahkan kesehatan kita kepada Allah. Karena nginem obat hanya sebagai syarat, sebagai sebab. Sehat atau ndek, saya nentuang ya, Allah nentuang. Sehingga di saat kita meminumnya harus ada tawakal, yaitu menyerahkan urusan sehat ini kepada Allah. Jelaskan iki sampai di sini. Jadi melakukan sebab plus tawakal. Wa i'tiqadi anna hadzal amra min huwa mujarradu sabab. Dan meyakini bahwasanya melakukan sebab ini, minum obat atau ruqyah, itu hanya sekedar sebab, hanya sekedar sebab. Wa annahu la athara lahu illa bimasyiatillah. Ini tekankan terus, yaitu disertai keyakinan bahwasanya sebab ini tidak ada efeknya melainkan dengan izin dari Allah. Harus ditekankan. Memang ini sebab, tapi sebab ini tidak ada efeknya melainkan dengan izin dari Allah. Fa in syaa'a nafa'a bihadzal sabab wa in syaa'a abtala atharahu. Kalau Allah ingin sebab ini bisa bermanfaat, kalau Allah ingin juga sebab ini dia tidak akan bermanfaat. Jadi intinya le saat melakukan sebab hendaklah disertai dengan tawakal. Dan harus yakin sebab ini tidak bermanfaat melainkan dengan izin dari Allah. Jelas poin yang kedua? Ini dia keyakinan seorang mukmin. Yaitu dia meyakini sebab ini ada, sebab ini mu'tabar. Tapi sebab ini tidak akan bermanfaat melainkan dengan izin dari Allah. Sehingga seorang mukmin selalu bersandar hanya kepada Allah. Poin ketiga, fa in i'tamadal insanu 'ala sababil masyru' i'timadan kulliyan. Ini yang banyak terjadi syirik ini. Barang siapa yang bersandar kepada sebab dengan sepenuhnya, bersandar kepada sebab dengan sepenuhnya, dia mengatakan mungku aning dokter ini sehat kuah, mun ku nginem obat ini sehat kuah. Arah kengenangan kau nyonya ini. Barang siapa yang bersandar kepada sebab dengan keseluruhan, ma'a i'tiqadihi annallaha huwan nafi'ud dhar, disertai dengan keyakinan memang yang memberi manfaat adalah Allah, yang memberi mudarat adalah Allah. Yakininna ya lagu le sebab ino ia bersandar sepenuhnya le sebab ino. Marangone pokoknya mun aku nalat bawang jejeri wah, terahangan ning aku bawang jeri wah, kehebatan dia ning sandarang sebab keberhasilannya disandarkan kepada sebab dia, sebab ning sandarang keberhasilannya. Padahal nang ke sejuta ahli bawang kumpul nalat bawang lagu Allah ngenang dek negin. Ngumbi yang guna ini berhasil,
dia negin berhasil. Nah, di saat seseorang bersandar sepenuhnya kepada sebab, walaupun dia meyakini Allah sang pemberi manfaat, Allah sang pemberi mudarat, waqa'a fi syirkil asghar, orang ini terjerumus dalam syirik kecil. Kenapa? Karena dia bergantung kepada sebab. Seorang beriman sia aningna bergantung, Allah aningna bergantung. Dan ini luar biasa efeknya para jamaah. Saat bergantung tipa Allah, gagal ya bekah takdir nanti. Lagu mau bergantung tipa diri nih, gagal ya, stres ya. Kan nang ini yang aku coba nang ini kah, nang stres dia, pinang ya. Kenapa? Karena dia mengandalkan dirinya, mengandalkan orang lain, mengandalkan ini, mengandalkan itu. Lalu menuah tahu hakikat takdir niki, terus dia serahkan sepenuhnya kepada Allah. Dia melakukan sebab. Begitu dia berhasil, bersyukur dia kepada Allah. Karena Allah nyadi ini mesti miai sukses, Allah miai sukses, bersyukur dia. Begitu dia gagal, sabar ya, Allah milih. Ya efeknya para jamaah. Di saat seseorang ya dia melakukan sebab tapi bergantung sepenuhnya kepada Allah. Ini dengan ini ia bergantung sepenuhnya kepada sebab. Dan bergantung sepenuhnya kepada sebab, walaupun dia meyakini Allah sang pemberi manfaat dan mudarat, orang ini jatuh dalam syirik kecil. Jelas niki? Poin yang keempat. Wa ini i'taqada wa ini i'tamada ala sabab al-masyru' i'timadan kulliyan. Kalau dia bersandar kepada sebab dengan sepenuhnya, ma'atiqadihi annahu yanfa'uhu min dunillah, disertai dengan keyakinan si sebab inilah yang memberi dia manfaat, bukan Allah. Namun singone dia meyakini yang memberi dia manfaat siapa? Allah. Yang beri dia mudarat siapa? Allah. Lagu ini arah dengan bersandar tipe sebab. Kemudian dia meyakini sebab inilah yang ngasih dia manfaat. Sebab inilah yang beri dia mudarat. Maka orang yang seperti ini waqa'a fi syirkil akbar. Orang yang seperti ini jatuh dalam dosa, dalam syirik besar. Ya, misalkan dia lah kan bagus jamak tala tanda, oh ya izin bangkat no nih, aku nyembeliangi sempi rubin, ngana misal, ya, dan dia meyakini izin bangkat inilah yang apa ini, yang memberi dia kebagusan hasil tersebut. Atau mungkin contoh lebih gampang, lebih sederhana, misalkan berobat tanya dokter, sehat tidak? Angka dokter no hebat, iya jama ini nyihatang aku. Ya, nah meyakini iya jama dokter no nyihatang ya, berarti ini dia meyakini sebab inilah yang memberi dia manfaat atau memberi dia mudarat. Sedangkan seharusnya seorang mukmin meyakini siapa ngasih dia manfaat? Allah. Sehingga dia mudarat Allah. Begitu sebab ini sebab itu yang kita anggap ngasih kita manfaat dan mudarat, jatuh dia dalam syirik besar. Marangone dokter ini sebab, begitu dokter ini kita yakini ngasih kita kesembuhan, maka jatuh kita dalam syirik besar. Paracetamol ini sebab untuk menghilangkan sakit kepala, bodrek sebab. Begitu kita yakini bodrek ini nyadi aku kesehatan, maka jatuh dalam syirik besar. Ngombe guna. Jelaskan iki. Tahu dan beda yang mana? Mun dengan beriman, ya, dia beriman kepada Allah, meyakini Allah ngasih dia manfaat dan mudarat. Adapun sebab ini sekedar sebab ini tidak akan bermanfaat melainkan dengan izin dari Allah. Ini orang beriman. Dengan si kedua, dia meyakini Allahnya dia manfaat dan mudarat. Lagu bergantung sepenuhnya kepada sebab. Mundekku berobati pak dokter ini, bendeknya ada kesehatan isi Allah seolah-olah nganukah.
mungkin mau batinnya sehat kuah ngene. Orang seperti ini jatuh dalam syirik kecil. Kenapa? Karena sepenuhnya bersandar kepada sebab. Sikatelu orang yang meyakini si sebab ini yang ngasih dia manfaat. Si sebab ini yang ngasih dia mudarat. Orang yang seperti ini jatuh dalam syirik besar. Mumbiang kuna jelas niki? Mudahan ke insyaallah. Fal mu'minu ma'murun bi fi'li sabab ma'at tawakkuli ala musabbibil asbab. Maka seorang mukmin diperintahkan dia melakukan sebab, kemudian tawakal kepada zat yang telah membuat sebab. Siapa zat pembuat sebab? Allah. Ya si nyipta yang sebab. Allah nyipta yang dokter, nyipta yang obat. Ya, nah orang yang beriman dia melakukan sebab dan tawakal kepada sang pencipta sebab. Wa qala ba'du ahli ilmi, sebagian ulama kita mengatakan al-iltifatu ilal asbabi syirkun fit tauhid. Condong kepada sebab ini termasuk syirik dalam tauhid. Mara singone ini dia bersandar kepada sebab. Wa mahwul asbabi antakuna asbaban naqsun fil aqli. Dan orang yang menghapus sebab dengan mengatakan ini dia bukan sebab, hapusnya sebab dia tidak mau melakukan sebab, orang seperti ini naqsun fil aqli, akalnya kurang. Dengan sindik melakukan sebab ini akalnya kurang. Tokol dang lebale, yo kanda tokol di deba mita ke. Mau namile Allah mi aku sugi besugi aku, ngana. Aku tokol lebale. Dia melakukan sebab atau tidak? Tidak. Orang seperti ini dikatakan naqsun fil aql, ya kurang akal. Parkir Honda lek sedin rurong belek, tolokna kuncina tona dah. Dalam kondisinya lah Honda na. Yo kan tabah dah. Tawakal, ngene dia tawakal ini kurang akal kan? Ya, jadi orang yang tidak melakukan sebab berarti dia kurang di akalnya. Wal i'radu 'anil asbab bil kulliyah qadhun fi syar'i. Orang yang sama sekali tidak melakukan sebab, ditinggalkan 100% sebab itu, maka dia telah kurang di dalam melaksanakan syariat. Karena syariat nyuruh kita melakukan sebab. Untuk sembuh dari Allah, suruhnya itu berobat, karena berobat sebab untuk sehat. Nabi bersabda, tadawau pada berobat tono, wala tadawau biharam, tapi jangan berobat menggunakan sesuatu yang haram. Berarti disuruh kita berobat atau tidak? Disuruh kita melakukan sebab. Nah niki dia ada 3 poin tadi, sebab bagi orang beriman, bagi orang syirik kecil, bagi orang syirik besar. Lagu ke arah malik fenomena baru. Apa itu di poin yang keempat atau poin yang kelima niki? Minasyirki fil asbab. Termasuk syirik dalam sebab, an yaj'ala ma laisa bisababin sababan. Yaitu orang yang menjadikan sesuatu yang bukan sebab dijadikan sebagai sebab. Termasuk syirik adalah orang yang menjadikan sesuatu yang bukan sebab tapi dijadikan sebagai sebab. Marak ngone, si miang itu sebab, Allah miang itu sebab. Nengke tiba-tiba Allah dan wah mia ino jadi sebab, sulun-sulun ite mia jadi sebab. Kita ngumbe berarti ne, kita nandingin Allah jarina. Allah menjadikan air zam-zam menjadi sebab mengobati segala penyakit. Ma'u zam-zam 5 syuribalah. Tiba-tiba nengke ite ngadu ai kokok napi arane ki. Ai koko olorna misalkan arah mualan di olorna ai ini bait ini endah obat segala penyakit ngenten anu wah ke Allah minyak ai olor teh ini sebagai sebab untuk obat segala penyakit wah ke dena wah yang ada hanya air
Zam-zam. Amun air koko itu jadi wahmi aja di sebab. Hanya sekedar sebab untuk menghilangkan haus, iya. Sebab untuk mandi motor, untuk nyiram tanaman, iya. Lagu mengatakan 5 syuriba lahu, itu hanya pada air Zam-zam. Ya, wah tiang mandi li suku mualan, sekarang tanya ditayang ini. Ya, kejang kata mandi, kan ustad-ustadnya bawa, tiba-tiba jolong lengan atas dengan turun. Ini air terjun sekedi, ini mualan. Jolong lengan atas, subuh kaget itu. Yuh, ide ngombe atas apa? Oh, wah tiang bit ai. Wah, bit ai kan ini dah le bawa ai mualan ini. Kan deulaan ning atas. Oh, seri atas seri mandi ya. Mandi kadu ngombe tergantung niat. Ngene subhanallah. Arab pele Lombok ai tergantung niat. Kalah ai Zam-zam sih ini. Di Lombok Timur ini. Ya, mau inem minum tergantung niat. Mele merari, inem minum merari dah langsung. Mele sehat, inem minum sehat dah langsung. Mele sugi, inem minum sugi dah langsung. Berarti dia telah membuat air ini menjadi sebab. Sebab untuk tadi, sebab untuk kaya, sebab untuk sehat, sebab untuk apa lagi. Nah sekarang di antara syirik kecil membuat sebuah sebab yang Allah tidak pernah menjadikannya sebagai sebab. Ya, tiba-tiba negara dengan keris, keris tergantung niat. Ngendeng wah ke Allah miak keris ini jadi sebab tergantung niat. Wah ke wah, maka tidak boleh dijadikan sebagai sebab. Mara Rubin kanak lembe mau batu moteor ngana tarik terus batu calap nele ai setiap pasien nganti ai segelas telepangna batu ngano doang jadi obat apa penyakit wah yang penting tama batu ini ngene. Nah, wah ke Allah miak batuino sebagai sebab. Dari mana kita tahu Allah menjadikan dia sebagai sebab? Marangone pertama dari syariat, dari dalil Al-Qur'an maupun hadis. Si kedua dari tajrubah, dari hasil uji coba ahli-ahlinya. Mun kesehatan, saya jadi ahli kesehatan, dokter. Dokternya menang paracetamol, obat sakit otak. Ini berarti sesuai dengan uji coba. Dokternya mengatakan tetra sakit tian. Tetra karena sakit tian. Tetra sakit tian. Nah ini uji coba. Dalam masalah sugi atau ahli ekonomi ya ketuaan. Bagaimana hasil uji cobanya dia dan seterusnya. Ya, jadi kita tahu Allah menjadikannya sebab dengan dua tadi, dengan dalil Al-Qur'an dan hadis atau hasil dari uji coba. Uji coba siapa? Uji coba ahlinya. Ya, ndak ke sembarangan. Orang kesehatan sun bebiak kude ngembun batu bejelengan ngembun batu terus mengatakan obat segala penyakit enggak bisa. Nah, jadi kita kembali termasuk syirik adalah menjadikan sesuatu yang bukan sebab itu dijadikan sebagai sebab. Jelas niki? Al-Imam Al-Munawi beliau mengatakan mulahadhatul asbab fil jumlati syirkun khafi. Ya, bersandar kepada sebab secara keseluruhan ini termasuk syirik yang tersembunyi. Fa kaifa idzan dhamma ilaiha jahalatun fahisyatun, maka bagaimana lagi kalau dia bersandar kepada sebab dalam kondisi jahil. Mungkin bersandar kepada sebab dalam kondisi jahil. Dia bersandar kepada sebab padahal Allah tidak pernah menjadikan itu sebagai sebab. Wa su'u i'tiqad, ditambah lagi dengan keyakinan yang buruk. Ini muntene sebenarnya contohnya ya seperti para penyembah batu. Ya, para penyembah batu, para penyembah berhala, para penyembah orang meninggal dan lain sebagainya. Mereka meyakini itu semua sebagai sebab disertai dengan keyakinan-keyakinan yang buruk.
Wa man i'taqada anna ghairallah yanfa'u aw yadurru istiqlalan faqad asyrak. Maka barang siapa yang dia meyakini selain Allah bisa ngasih manfaat maupun mudarat dengan sendirinya, maka orang tersebut telah terjerumus ke dalam kesyirikan. Nah, di sini ada 5 poin ya dalam masalah sebab niki. Nanti insyaallah kita akan ulangi sedikit demi sedikit nanti insyaallah. Makin kita kembali ke matan daripada kitab ya tentang yakin dan tawakal niki. Kita sudah katakan tadi yakin yaitu iman yang tidak disertai dengan rasa ragu sedikit pun. Kemudian tawakal sebagaimana perkataan Syekh Al-Utsaimin ada 4 kriteria, yaitu menyerahkan urusannya kepada Allah. Kemudian yang kedua jujur dalam bersandar kepada Allah. Kemudian yang ketiga yakin sepenuhnya kepada Allah. Yang keempat adalah melakukan sebab yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab-sebab tadi juga sudah kita bahas secara umum. Makin dalil-dalil tulisan ini tetene si Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab. Dan di saat orang beriman melihat pasukan Ahzab. Pasukan Ahzab niki, Ahzab artinya gerombolan, ya persatuan. Mun mungkin arah-arahnya NATO. Apa kepanjangan NATO ini? Persatuan negara-negara kan? Ya. Kurang lebih seperti itulah. Nah, orang Quraisy setelah mereka mengalahkan kaum muslimin di perang Uhud, ya, mereka kemudian orang Quraisy ini ingin membumi hanguskan kaum muslimin. Wah, kalah ini, teh terserang yang kering sekali kan. Akhirnya buik jamaah kaum muslimin ini kan. Ya, sehingga Abu Sufyan kepala Quraisy ini mampu mengumpulkan 10.000 pasukan. 10.000 pasukan kumpulannya berangkat aning Madinah untuk membunuh semua kaum muslimin yang ada di sana. Kaum muslimin jumlahnya 3.000 orang. Jumlahnya berapa? 3.000. 3.000 lawan 10.000 ini. Berarti kurang lebih sekian lawan 4 ini. Kurang lebih. Ya, secara hitung-hitungan buih lah kaum muslimin, kita buih secara hitung-hitungan. Nah, sedangkan kaum muslimin sudah dijanji oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, laun ginten naklukang Persia, ginten naklukang Sana'a, ginten naklukang macam-macam sebutannya si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan sekarang ini mereka sedang akan diserang oleh 10.000 pasukan. Begitu sudah mau dekat pasukan niki, miyak ya parit Nabi sallallahu alaihi wasallam menutupi kota Madinah. Makanya perang Ahzab juga dikenal dengan perang Khandaq, perang parit. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menutup kota Madinah dengan parit. Ya, ini juga berkaitan dengan sebab ngone. Nabi manusia dah untuk menjaga dirinya dari serangan musuh, miyak ya sebab. Tapi sebab ini nih ngali parit jadi sebab. Amun nengke aja apa sebabnya? Ngkelep ngadu tongkat. Ya, tongkat apa rana? Tong bajil atau? Ini nengke. Padahal Nabi itu sendiri kan ngali parit dan dia paling baju ngali sallallahu alaihi wasallam. Ya, saya kata arah ilmu-ilmu kena, dia paling ngadu ya ilmu-ilmu kena. Ya, nah kembali ke sini, beliau buat parit. Nah, begitu datang Al-Ahzab kaget yang kita parit ini. Karena le orang Arab ndenara strategi perang marah ini tumben zaman nang kita. Sehingga akhirnya dua-dua angen le pasukan Quraisy ini termasuk Khalid bin Walid di sana. Orang yang paling terkenal di kalah dalam perang. Ia termasuk tuh le pasukan Quraisy mikir Khalid bin Walid ngumpi cara nyerang ini. Sebagian yang aduh teh tetama bening erat oh jangan karena Khalid bin Walid
Kita nggak tahu apa disembunyikan oleh Muhammad di balik parit itu. Ndak man nyemporon. Arak si nekat nyemporon tepanak lengan atas. Arak si nyoba loncat ngadu kuda, dia bau loncat. Intinya ngulung ngentang di luar Madinah, mikir selama 10 hari, mikir ngombe carana. Nah, orang-orang beriman di saat melihat Al-Ahzab, ya, orang-orang beriman di saat melihat Ahzab, mereka mengatakan hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu. Kedatangan mereka yang akan menyerang kita, inilah dia janji Allah dan Rasulnya itu. Janji untuk apa? Janji untuk menguasai dunia. Padahal negara kejanggalan tekumbeang dengan Islam ini, kejanggalan tekepung. Bahkan dikatakan mereka untuk keluar kada hajat saja dinerani. Kenapa kalau keluar nanti ada yang manah dan lain sebagainya? Makanya orang-orang munafik mengatakan, apa ini janji Muhammad ini? Janjinya dia hanyalah gurura. Ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa gurura. Janji Allah dan Muhammad ini hanya tipu daya ini. Namun dengan beriman apa kan-kan? Hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu. Ini dia janji Allah dan Rasulnya itu. Kita akan menaklukkan seluruh negara-negara setelah ini. Dalam arti mereka yakin akan bisa keluar dari urusan perang ini. Ya, ini bentuk apa? Ini bentuk yakinnya mereka kepada Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Melihat musuh yang begitu banyak, tidaklah bertambah pada diri mereka melainkan iman dan menyerah diri kepada Allah. Karena ini sugul ucapan mengatakan ini dia janji Allah dan Rasulnya. Kenapa itu bisa keluar? Karena ada rasa yakin. Orang yang tidak punya rasa yakin seperti orang munafik tadi, apa ngana? Janji Allah dan Rasulnya ini tipuan saja. Kenapa mereka bilang tipuan saja? Benengkene ginta buwe wah ini ngana? Ginta buwe wah ini. Tapi orang beriman mengatakan apa? Dengan yakinnya, ini dia janji Allah itu. Ginta sugul lengan napi arana peperangan ini. Dan benar setelah 10 hari Allah mengirim angin yang sangat kencang, sehingga orang-orang Quraisy yang bertenda di luar kota Madinah buih engkelep tendana, buih engkelep. Ya, bekal-bekal mereka buih engkelep. Kemudian ada bekal lah 10 jelu bertenda tono, makanan sudah habis, bekal sudah habis. Bendara tadah, mari kita pulang. Ule terus. Tidak mampu dia masuk ke dalam kota Madinah. Diselamatkan mereka oleh Allah dengan penuh yakinnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dengan munafikin yang mengatakan janji Allah dan Rasulnya hanya tipuan, apa maunya? Ketahuan dia sebagai orang yang munafik. Ya. Nah, ini contoh bagaimana iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang kedua, ya, niki tentang sebuah perang. Ayat yang kedua niki Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana. Orang-orang yang berkata kepada mereka, orang-orang munafik berkata kepada orang-orang yang beriman, innan nasa qad jama'u lakum. Hai orang-orang beriman, manusia wah kumpul nang kene nyerangi pepada. Fakhshawhum, maka takutlah kepada mereka. Fazadahum imana, tapi justru mereka bertambah imannya. Wa qalu, dan mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kami dan dialah Allah sebaik-baik tempat tawakal. Ulama kita mengatakan ayat ini turun ya di perang namanya Hamraul Asad, aran perang niki. Ya, perang Hamraul Asad itu perang setelah perang Uhud. Perang setelah perang Uhud. Dari perang Uhud saya kalah. Saya kalah, kaum muslimin kalah. Banyak terbunuh di antara mereka. Dan mereka masih terluka. Begitu pulang orang-orang musyrikin, orang muslimin pulang ke kampungnya kota Madinah, tiba-tiba musyrikin ini aduh teh tebesang bis kali-kali teh. Karena mereka sudah kalah ini di perang Uhud.
terbiasa sampai sekali-kali akhirnya tulak dengan musyrikin ini, gin membumi hanguskan semua di Madinah. Sehari setelah kalah perang Uhud ini, maka Nabi SAW memerintahkan seluruh sahabatnya yang ikut perang Uhud kemarin semua keluar. Si endek milu perang Uhud, dendek sugul. Si sugul, si kanggu sugul hanya yang perang Uhud, yang ikut perang Uhud kemarin. Iya sugul. Tadi orang musyrikin tulak ya, kan ya perjalanan 10 hari ini dari Uhud ke Mekah. Begitu mereka sudah pulang ke Mekah, tiba-tiba berubah ide. Aduh, tebesang bemeh kan? Ayo kita kembali sekali lagi, tulak kan di Madinah. Nah, orang-orang munafik mengatakan, hai orang-orang Islam, lihat mereka kembali sekarang akan menghabiskan kalian. Nabi SAW begitu tahu mereka kembali, suruh seluruh kaum muslimin yang ikut perang Uhud kemarin, ayo sekarang keluar. Jangan ikut keluar melainkan yang ikut perang Uhud. Dalam kondisi luka mereka uras ya. Ya, dia tindu uras karena perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sugul, siap untuk menghadapi kaum Quraisy yang menang kemarin. Dan mereka kaum muslimin dalam kondisi luka-luka. Sugul ya. Dan subhanallah, gara-gara itu justru angkun kaum muslimin bangkit dalam kondisi luka, inom ya dengan musyrikin Quraisy takut ya. Ih, lah berarti ya kuat ini kan, bakat-bakat masih uras kan. Akhirnya ule dengan musyrikin Quraisy takut ya perang. Ya, ini kenapa mereka bangkit lagi padahal dalam kondisi luka? Apa yang menjadikan mereka bangkit? Tentunya rasa yakin. Rasa yakin yang ada di dalam dada-dada mereka. Makanya Allah mengatakan fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su. Sedikit pun orang muslimin saat itu sedikit pun tidak mendapatkan Nabi kekalahan di perang ini, Hamra al-Asatin. Karena orang musyrikin lalu ya uli ya, di ini kita kekuatan keberanian kaum muslimin. Nah, ini dua ayat ini menunjukkan yakinnya mereka, ya, keyakinan mereka sehingga dalam banyak peperangan mereka dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ayat-ayat tawakal nih belum kita baca para jamaah. Lagu seki doang ruana yang berkaitan dengan tawakal. Setelahnya ayat tulisan ini wa qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kalian kepada yang maha hidup yang tidak akan mati. Siapa yang hidup tidak akan mati? Hanya Allah. Angka mundemele tawakal, ia daning tawakal tipa si maha hidup sindek negin mati. Adapun selain Allah, dia pasti termasuk yang hidup kemudian akan mati, atau hidup dan dia sudah mati, atau dia mati dan tidak hidup. Ini selain Allah pasti wahid. Ya, dia mati tidak hidup, bemarannya tembok, batu, bete. Dia mati tidak hidup. Atau dia hidup tapi sudah mati, mbe ya. Ini sele kubur-kubur ini. Atau dia hidup dan akan mati, mbe ya. Begini itu ini. Itulah selain Allah semuanya. Makanya mari tawakallah kepada zat yang maha hidup dan tidak akan mati, yaitu Allah. Angka aneh dengan si tawakal tiba benda mati, no aneh. Aneh gitu. Arak dengan tawakal tiba benda mati, lui saling bada angka ke. Mun demele tawakal no tiba zat yang maha hidup yang tidak akan mati. Yang disebutkan dalam ayat kursi Nabi ngana, Allahu la ilaha illahu Al-Hayyu Al-Qayyum, dialah yang maha hidup, dialah yang mengatur segala urusan ini. La ta'khudhuhu sinatun wala naum, dia tidak dihinggapi rasa ngantuk dan tidak pula tidur. Ini Allah ya ning tawakal yang maha hidup, yang dia ngatur seluruhnya ini. Kemudian dia tidak ngantuk dan tidak pula tidur. Ya. Makanya di sini dikatakan fatawakkal dan tawakkal dan tawakkallah kalian 'alal hayyi alladzi la yamut, kepada zat yang maha hidup
yang tidak akan mati. Beniki ruana para jamaah. Tapi sebelumnya mungkin yang membaca faidah-faidah biar lebih melengket, kita minta waktunya sedikit. Faidah-faidah dalam kajian niki. Pertama adalah wujubut tawakkuli 'ala Allah. Wajibnya kita tawakal kepada Allah fi jalbi manfaatin aw daf'i madarratin, dalam mengambil manfaat atau dalam menolak mudarat. Wajib tawakal kepada Allah. Yang kedua, i'tibarul asbab. Ya, yaitu menganggap ada yang namanya sebab. Menganggap ada yang namanya sebab. Wa annaha la tu'athir illa bimasyiatillah, dan bahwasanya sebab tidak akan memberi efek melainkan dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, man i'tamada 'ala sababi kulliyan. Barang siapa bersandar kepada sebab secara keseluruhan, ma'i'tiqadihi annallaha huwan nafi'ud dhar, disertai keyakinannya bahwasanya Allah lah yang memberi manfaat dan memberi mudarat, faqad waqa'a fi syirkil asghar, maka dia telah jatuh dalam syirik kecil. Kenapa dia jatuh dalam syirik kecil tadi? Karena bersandar sepenuhnya kepada sebab. Yang kedua, wa in i'taqada. Yang keempat, jikalau dia meyakini, ini poin yang keempat, faedah yang keempat. Jikalau dia meyakini, jikalau dia bersandar kepada sebab, i'timadan kulliyan, dengan keseluruhan dia bersandar kepada sebab itu, ma'i'tiqadihi, serta diyakini annahu yanfa'u min dunillah, serta diyakini bahwasanya sebab itulah yang ngasih dia manfaat selain Allah, faqad waqa'a fi syirkil akbar, maka dia telah terjerumus ke dalam syirik besar. Terakhir, faedah yang kelima, wa minasyirki fil asbab, termasuk syirik dalam sebab, an yaj'ala ma laisa bisababin sababan, yaitu dia menjadikan sesuatu yang bukan sebab dijadikan sebagai sebab. Niki 5 faedah ya di kajian kita niki, mudah-mudahan bisa dipahami. Munara sindik mande pahamin bau bareh teka tuanang setelah azan insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azan dulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah Allah.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatu qaimah. Arak ke nikmat jelas. Jelas, harus. Yakin dan meyakini terhadap ya. Ya, tawasul artinya perantara. Apa contoh perantara itu apa? Contohnya Nabi, Pak Kadus. Misal, contoh. Ya. Apa beda sebab dengan tawassul? Jadi tawassul itu perantara. Tawassul itu adalah perantara. Contohnya misalkan kita minta kepada orang soleh yang masih hidup, yang ada di dekat kita untuk doakan kita. Ini berarti kita tawassul dengan doa orang yang soleh. Ya, makanya para sahabat datang kepada Nabi SAW di masa hidupnya, kemudian minta kepada Nabi untuk berdoa. Bahkan kejadian khutbah Nabi tengenuh. Tiba-tiba datang sahabat, ya Rasulullah, kering tanaman teh ini, terus hewan teh begini mati ini. Kita dah buai, kita haus lapar, kehendengan kita hujan ya Rasulullah. Langsung Nabi itu angkat umana berdoa. Ya, begitu seketika langsung petang. Karena langit itu petang, langsung turun hujan di hari Jumat itu. Dan hujan turun sampai Jumat berikutnya. Pas Nabi itu khutbah di Jumat berikutnya, datang orang yang sama. Ya Rasulullah, buih banjir wah. Buih eler tanaman itu, buih eler hewan itu. Orang yang sama, Malik berdoa terus Nabi itu sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini sebagai contoh tawassul itu. Yaitu tawassul dengan doa orang yang soleh. Lagu harus dengan soleh. Lu masih hidup? Harus dengan soleh niki arak li sedinta. Ya, mun dengan soleh niki be jeuni tawakna ditekanggum ya jadi tawassul. Amun dengan soleh niki wah meninggal ditekanggum ya jadi tawassul. Ya, tawassul itu perantara. Ya, dah memang dia ada. Lagu harus dengan si gin jari tawassul teniki harus neiti, harus ne hidup. Mun wah mate maka tidak boleh dijadikan sebagai tawassul. Kan dek nekanggo. Pertama, orang sudah mati, arah nabi mati, dia tuh ngambil wah. Si kedua, dia wah ngelakuangi si para sahabat. Seandainya kata boleh, maka para sahabat akan datang ke kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia nyuruh Nabi itu berdoa, tapi satu pun tidak ada yang datang ke kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Umar li zamannya saat terjadi kemarau panjang di Madinah ini, Umar jadi khalifah saat itu. Maka Umar datang ke paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup, yaitu Al-Abbas, si masih hidup. Dia suruh berdoa di naaning kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Secara kemuliaan ke saya lebih mulia Al-Abbas atau Nabi itu lebih mulia? Nabi itu lebih mulia. Tapi kenapa Umar mendatangi Al-Abbas? Kenapa? Karena Al-Abbas masih hidup. Nabi itu sudah meninggal. Ya, makanya
menjadikan orang mati sebagai tawasul niki tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Ya, mereka minta Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa itu di masa hidup Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang tawasul, membuat perantara. Dan yang menjadi perantara kita adalah orang yang masih hidup. Adapun sebab marangone air ini sebab. Ya, kemudian air sebab untuk sehat. Sebab misalkan air zam-zam, maksud yang di sini air zam-zam sebab untuk sehat, bisa juga sebab untuk kaya, bisa juga sebab untuk apa? Untuk naik pangkat. Kenapa? Karena Nabi mengatakan ma'u zam-zam lima syuriba lahu sallallahu alaihi wasallam. Air zam-zam tergantung niat orang yang minumnya. Begitu dia minum, diniatkan mudahan ku sehat, inamna, maka insya Allah dengan izin Allah air itu akan menjadi sebab untuk dia disembuhkan oleh Allah. Ya, bahkan ada cerita salah seorang dari mereka dibukukan ceritanya. Ya, ia di tengah Masjidil Haram. Di tengah wah tauna. Nah tiba-tiba pas di tengah nu melihat kada hajat. Di tengah Masjidil Haram ini terus melihat kada hajat. Mau nagin kada hajat begin aning sugul dengan Masjidil Haram. Sugul dengan Masjidil Haram kan sekat gitu sugul ini. Terus muntuah sugul dia pengen mungkin mau memalik. Nah sedangkan dia sudah di tengah. Akhirnya apa? Ingat di hadis singone ai zam-zam tergantung niat meminumnya. Inamnai zam-zam. Dengan niat untuk nahan kada hajat ini. Dan ternyata benar. Bau yang nahan kada hajat no, sampai selesai ibadah itu baru nasugul. Ya, nah ini contoh maksud yang air zam-zam sebagai sebab. Itu sebab. Begitu kita buat sebab yang Allah tidak pernah menjadikannya sebagai sebab. Begitu kita buat sebab yang Allah tidak pernah menjadikannya sebagai sebab. Ndek nara dalam Quran hadis misalkan air olor dasan montong misalnya ini ya sebagai air obat segala penyakit. Araknya dalam Quran hadis ngonongkatna. Kan dinara. Terus sekarang bawa ke lab misal, ke lab. Pak dokter coba cek dia bisa nggak air olor ini menjadi obat segala penyakit. Pasti hasil labnya nggak bisa. Berarti ini Allah tidak pernah menjadikannya sebagai sebab. Begitu kita mengatakan ini sebagai sebab, berarti kita telah menandingi Allah dalam membuat sebab. Karena yang berhak bikin sebab siapa? Hanya Allah. Kenapa ini sangat berbahaya? Ya, kenapa sampai jatuh syirik dia? Perbuatan seperti ini membuat sebab yang Allah tidak pernah menjadikannya sebagai sebab. Kenapa ini sampai bisa menjadi syirik? Karena seseorang, ya, kalau dia sudah meyakini ini sebab seperti ini bukan datang dari Allah, tapi sebab seperti ini datang dari saya atau datang dari guru saya atau datang dari siapa. Begitu ternyata tanda kutip berhasil dia. Misalkan dia minum ini, bilang sakit apa misalkan sakit kanker misal, dia minum itu air olor itu dia minum dan hilang kankernya. Maka sejak saat itu kurang yakin dia kepada Allah. Yakinnya kepada siapa? Air. Dan dia mengatakan ini bukan Allah bikin dia sebab, saya yang bikin dia jadi sebab. Sehingga yakinnya kepada Allah akan berkurang, tawakalnya kepada Allah akan berkurang, bahkan sama sekali lepas nanti dia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang mukmin selalu bergantung kepada Allah. Mana yang Allah jadikan sebagai sebab, dicukupkan dirinya dengan itu. Begitu dia sehat, ya karena ini dibuat sebab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bahayanya. Ya, sehingga seseorang nanti akhirnya mengagungkan bukan lagi Allah, tapi dia akan mengagungkan selain Allah yang telah membuatkan dia sebab itu. Mudahan jelas ya Pak Kadus. Jadi itu bedanya antara sebab dengan tawassul. Ya, sebab dengan tawassul. Kalau tawassul tadi perantara. Kalau sebab yang membuat ini sebagai sebab atau batu sebagai sebab atau hal-hal yang lain. Mudahan jelas. Wallahu taala a'lam. Yang kah tebun jelasang itu ini. Wallahu taala a'lam. Masih ada silain? Nggih, fadhil.
Saya sakit ringan tapi tidak mengambil sebab ya. Masya Allah ya. Ya. Jadi dalam berobat secara khusus ya, kita tidak membicarakan sebab-sebab lain. Ini hanya dalam berobat. Ya, dalam berobat ini memang ulama kita berselisih dia. Mana yang lebih utama, berobat atau tidak? Berselisih dia. Ya, karena berobat berkaitan dengan sebab dan tidak berobat berkaitan dengan tawakal tadi. Ya, berselisih ulama kita dalam masalah khusus berobat. Nah, disimpulkan ya, yang lebih utama adalah bagaimana kondisi kita. Yang lebih utama adalah dikembalikan kepada kondisi kita. Kalau kita ini adalah orang yang penyabar, mampu kita bersabar di penyakit itu, maka jangan berobat. Kalau kita adalah seorang yang penyabar dan mampu sabar dalam penyakit itu, dalam sakit itu, mampu kita sabar, maka jangan berobat. Kenapa? Karena pahala tadi. Tapi kalau kita ini bukan penyabar, kita ini dengan jejotongan, kan? Ya, dengan jejotongan tidak bisa sabar, maka segeralah berobat. Karena khawatir kalau tidak sabar nanti putus asa gara-gara penyakit itu. Ya, maka segeralah berobat. Berobat lebih utama bagi dia. Kenapa? Karena dia bukan orang penyabar. Menunggu pulangnya di perselisihan para ulama ini. Makanya sekarang kita lihat diri kita. Di penyakit ini misal bau atau ndek itu sabar. Mun bau sabar bekah dia berobat tindo wah sambil mengharapkan pahala dari sakit itu. Ya, tapi kalau kita ini bukan orang penyabar, jejotongan, kurang manis sekedik gula wah sumpah teh nyonyahna misal. Kopi apa pineh ngenteng paling kurang manis sekedik kan kita nulang sekedik dan gula kan selesai kan. Kita ini orangnya kurang penyabar, maka berobat. Ya, berobat agar segera sembuh ya, sehingga tidak perlu lagi banyak-banyak sabar. Jadi kita diri. Karena kan kita ini beda-beda kita ini deh. Arak si kuat itu sabar, arak itu si tipis sabar tuh. Anu sekedik no hamelen teh jagurang doang misal. Lagu arak itu si kuat sabar, tebal sabar, tekumbe kambing ngono sabar. Nah, orang yang penyabar bersila dia harapkan pahala dari sakitnya. Kalau dia bukan orang penyabar, bersegera berobat agar dia selesai dari ujian ini. Begitu dia sehat, maka dia bersyukur. Jelas antum? Wallahu ta'ala a'lam. Masyara beuyeul wah rueuna ke alhamdulillah. Nggih, karena di sebelah wah selesai salat, wah gerepan itu dapin ya, beuyeul wah rueuna ke hendakna pilu-pilu lalu ya, insyaallah lain waktu insyaallah kita sambung kembali. Dan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebih niati yang minta maaf. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.